Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12 IAGA. Marilah kita memperdalam tentang usul fikih, yang mana dalam usul fikih ini materinya sangat banyak yang menjadi beban kepada kita semuanya, yaitu tentang buku paket yang kita kirim dulu pada semester pertama itu. Inilah banyak yang tidak ngopi di buku tersebut. Itulah tanpa belajar dalam buku paket yang ada itu ya tidak bisa. Makanya saya berikan rumus-rumusnya. Apabila rumus ini kita perhatikan, insya Allah untuk menjawab buku usul fikih insya Allah bisa. Dan tanpa ngerti tentang rumusnya, walaupun bagaimana ada ngerti, diantaranya yaitu tahu tentang bahasa Arab. Marilah dalam usul fikih ini, dalam bab yang pertama, yaitu pada halaman 54 di dalam buku paket itu. Halaman 54 ini kita perdalami tentang masalah nasih dan mansuh itu. Jadi rumusnya apa yang disebut masalah nasah, nasih dan mansuh itu. Apabila tahu tentang apa nasih, apa nasah, dan apa mansuh itu. Pengertian nasih yaitu tentang pemindahan atau pengalian atau mengganti daripada hukum tersebut. Artinya ada pergantian hukum. Hukum yang diganti itu namanya mansuh. Yang menggantikan adalah nasih. Sedangkan nasnya adalah ayat atau hadis atau apa yang menjadi materi itu. Jadi nasih itu isim fa'il, mansuhnya itu isim maf'ul. Jadi setiap ada isim fa'il pasti ada isim maf'ul. Setiap perbuatan pasti ada yang dibuat. Jadi nasihnya itu yang berbuat, mansuhnya itu yang dibuat. Itu isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi ini rumusnya daripada nasih dan mansuh. Jadi ada hukum tersebut hukum yang diganti. Yang menggantikan siapa, yang diganti itu siapa, atau yang dipindah itu siapa, yang memindahkan itu siapa. Itu namanya nasih dan mansuh. Jadi mansuhnya itu isim maf'ulnya atau yang dipindah atau yang dialihkan. Nah ini insya Allah apabila ngerti rumus tentang itu, maka dalam bahasa Arabnya itu yang disebut an-naqlu, yaitu memindahkan hukum dari siapa ke siapa atau dari buku apa ke buku apa, itu dipindah. Itu namanya di mansuh. Nah inilah kita mengerti tentang rumus-rumusnya seperti itu. Jadi apabila ada pemindahan hukum, ada pengalian hukum, ada perpindahan hukum, itu namanya di mansuh. Nah inilah mengapa dalam Islam itu ada hukum yang dipindahkan, ada hukum yang dinasih, ada hukum yang dimansuh. Karena perkembangan Islam itu mengikuti zaman.
maka Islam itu disebut abnaus zaman, disebut anaknya zaman. Artinya hukum Islam ini tidak berat, tergantung kepada keadaan yang ada pada alam atau situasi yang ada di daerah tersebut. Ini pemindahan, ada pengalian atau penggantian daripada hukum tersebut. Itu yang disebut nasih dan mansukh. Sebab-sebabnya banyak, maka sebab-sebabnya bisa kita teliti pada halaman 56, 57 itu. Kenapa dan apa sebabnya kok hukum itu dipindah atau hukum itu diganti dan lain sebagainya. Nah, ini baik secara ayat sama ayat maupun hadis sama hadis maupun ayat dengan hadis yang selalu bertentangan, di antaranya hukum-hukum tersebut. Nah, inilah banyak hukum yang dimansukh, seperti adanya hari raya pada hari Jumat itu. Maka sekarang kan tidak dipakai. Dulu karena jauh jaraknya, sekarang tidak ada yang jauh jaraknya, maka hukum itu tidak diganti. Nah, inilah diantaranya pemicunya hukum yang nasih dan mansukh itu. Jadi sebab-sebabnya itu diperdalami sendiri. Karena apa memperbanyak penjelasan, banyak yang bukunya tidak di-copy, cuma tetap dalam HP-nya sejak dulu sampai sekarang tak pernah dibuka. Sedangkan ulangan atau tugas ya tetap pegang buku di rumah masing-masing. Makanya nilai daripada baik fikih maupun usul fikih itu setelah saya lihat di ujian fasnya itu nilainya sangat rendah. Dan inilah diantara nasih dan mansukh, ada yang sore, ada yang dimni, ada yang kulli, semuanya itu pada halaman-halaman berikutnya. Nah, itu kita bisa diperdalam sendiri. Halaman berikutnya marilah kita tunjukkan lagi tentang masalah bab yang kedua, ta'arud al-adillah dan tarjih. Ini pada halaman 62. Bagaimana pengertian atau rumus daripada ta'arud al-adillah? Ini rumusnya, ta'arud al-adillah ini ada dua dalil yang bertentangan. Dalil yang bertentangan ini mana yang lebih baik, mana yang lebih muncul dalam penjelasan tersebut atau dalil-dalil yang bertentangan ini. Karena Al-Quran sendiri selama 22 tahun 2 bulan 22 hari ini diturunkan. Allah menurunkan hukum ini karena apa terjadinya? Setelah tahun berikutnya turun ayat lagi, kok bertentangan dengan ayat yang turun tahun yang lalu itu. Ini melihat asbabun nuzulnya. Nah, ini diantara yang seperti ini sering ada dalil-dalil yang bertentangan. Ini yang disebut pengertian ta'arud wal adillah. Nah, ta'arud wal adillah ini apabila ada ayat yang bertentangan harus pakai tarjih itu. Tarjih itu yaitu penjelasan mana yang lebih jelas, mana yang lebih benar, mana yang lebih muncul, mana yang lebih masyhur, mana yang lebih baik. Nah, inilah ditarjih namanya. Makanya di sini disatukan tentang bab yang kedua tentang ta'arud al-adillah dan tarjih ini. Maka pada halaman 62 sampai halaman-halaman berikutnya kita dibaca, diperdalami sendiri.
Nah itulah mengapa saya ajak diperdalami sendiri, karena saya memperbanyak keterangan. Iya, kalau kamu lihat buku atau kamu buka buku. Makanya marilah kita ajak, kita bersama kelas agama, terutama lah ini yang menjadi usul fikih, yang menjadi pilihan kalau dulu masih ada ujian UNAS itu yang menjadi UNAS. Ya kalau sekarang kan bisa memilih apa mau pilih hadis atau Al-Quran, hadis, atau mau memilih fikih. Makanya karena sulitnya fikih, banyak yang tidak menguasai tentang kawaid-kawaidnya usul fikih dan kawaid-kawaid bahasa Arab. Maka anak banyak yang tidak memilih fikih itu. Kalau dulu ketiga-tiganya yang jurusan itu tetap dilaksanakan. Tidak tahu pada tahun ini, ikutilah aturan kurikulum yang ada. Nah inilah kita khususnya kelas agama, marilah kita selamat belajar, dan apa yang telah saya tunjukkan dalam halaman-halaman yang telah tunjukkan itu bisa kita ikuti dan bisa kita perdalami sendiri. Nah itulah, mari kita selamat belajar di rumah, karena sebentar lagi insya Allah 40 hari di kelas 12 ini sudah mulai ujian-ujian yang semester 2 ini, atau ujian-ujian yang lain. Baik kalau dulu masih tatap muka aja, ujian praktek, ujian ini. Lah inilah kita dimulai. Tak tahu kalau secara belajar kita di rumah ini. Maka yang menjadi penilaian saya, karena kita pegang buku di rumah kita masing-masing, ternyata banyak yang salah dalam tugas-tugas yang ada itu. Bahkan sampai sekarang yang nilainya mirah, dan bahkan ada yang tidak mengikuti tentang PAS itu, tentang ujian akhir, sampai sekarang belum datang ke sekolah. Sangat diharapkan oleh Pak Osman dan Pak Budi dan oleh guru-guru panitia ujian itu, sampai sekarang belum datang. Berarti sudah tidak perlu pada nilai. Sudah, kalau sudah rapotnya dicetak itu, Pak Osman mungkin tak mau untuk memperbaiki lagi. Makanya yang mempunyai niat dan mempunyai niat untuk meneruskan ke perguruan tinggi, kalau nilainya nilai D dan C itu yang jelas tidak diterima di perguruan tinggi negeri itu. Jadi saya ajak siapa yang belum memperbaiki nilai, atau yang nilainya kosong, atau yang nilainya merah, atau nilainya D dan C, marilah kita datang ke sekolahan. Sampai saya tiap hari menunggu anak yang mau memperbaiki nilai itu tidak datang-datang menemui saya, tidak menemui panitia. Maka akhirnya sampai sekarang dia biar kalau udah mau memperbaiki nilai itu. Jadi saya cuma ajak demi kamu semuanya untuk di masa-masa yang akan datang. Itulah kelas agama yang saya jelaskan, mudah-mudahan menjadi perhatian pada kamu semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.